Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Poppy Pramasari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang teknik penyutradaraan. Apa itu penyutradaraan? Penyutradaraan adalah berhubungan dengan kerja sejak perencanaan, pementasan sampai pementasan terakhir. Sutradara mempunyai teknik sendiri dalam menjalankan tugasnya di dalam pertama tentang teknik penyutradaraan. Penyutradaraan adalah sutradara. Apa itu sutradara? Sutradara adalah orang pemimpin dalam pementasan sebuah drama atau teater. Sutradara merupakan sumber kekuatan yang paling menentukan keberhasilan pentas drama. Tugas seseorang sutradara adalah menentukan motif karya lakon, menekankan pemain serta merencanakan cara dan teknik pementasan. Pemain yang tepat untuk peran tertentu akan membuat peran menjadi lebih berkarakter. Dengan menjalankan atau mengatur jalan cerita, sutradara membuat drama menjadi lebih hidup dengan penonton bisa terkesan, terbawa perasaan, tidak sabar untuk mengetahui penyelesaiannya. Teknik penyutradaraan adalah suatu cara seseorang sutradara dalam melakukan peranan untuk mengangkat sebuah naskah lakonan ke dalam bentuk pementasan. Menurut Ajib Hansah berpendapat bahwa sutradara ketika berkehendak menyutradarai sesuatu naskah lakon, naskah lakon itu didukung oleh konsep yang telah dimiliki sebagai hasil kontrak dan naskah. Selanjutnya, sutradara adalah orang yang dapat mengaktualisasikan naskah lakon ke dalam panggung pementasan. Sutradara tidak dapat bekerja sendiri. Dalam setiap proses pementasan, sutradara akan berhadapan dengan naskah, aktor, truk panggung, serta penonton. Ada beberapa unsur pengasuh cipta sebuah teater, yaitu naskah yang pertama, pemain, tempat pertunjukan, dan penonton. Selanjutnya, teknik penyutradaraan adalah suatu cara seseorang sutradara dalam melakukan peranan untuk mengangkat sebuah naskah lakon ke dalam bentuk pementasan. Teknik penyutradaraan yang digunakan sutradara dalam memunculkan naskah lakon ke atas panggung beberapa cara. Memiliki naskah tertentu dan pokok peran setiap bagian. Adapun penjelasan dari tugas dalam proses sutradara adalah yang pertama, menentukan nada dasar. Itu menentukan mencari motif yang memasuki karya lakon dan kemudian memberikan ciri kejiwaan dalam suatu naskah lakon dasar. Menentukan nada dasar adalah mencari motif yang masuki karya lakon dan kemudian memberikan ciri kejiwaan dalam suatu pewujudan naskah lakon dasar. Dapat bersifat menentukan dan memberikan suasana kasus. Yang kedua, membuat lakon gembira atau menjadi suatu bayolan. Yang ketiga, mengurangi bobot tragedi yang terlalu berlebihan. Yang keempat, memberikan prinsip dasar pada lakon. Yang kelima, riangan. Yang keenam, menentukan acting atau casting
Casting itu yang dimaksud adalah proses penuangan untuk menentukan peranan berdasarkan analisis naskah untuk mewujudkan dalam pentas seni. Selanjutnya tentang tata dan teknik pentas. Tata dan teknik pentas adalah segala yang menyangkut soal tata setting, tata rias, dan tata busana, tata cahaya, dan tata musik, dan kesemuanya disesuaikan dengan nada dasar. Dalam merencanakan tata pentas, seseorang sutradara mempunyai konsep mengenai lakon yang akan disutradarakannya, yang memberikan gambaran mengenai tata setting, tata rias dan busana, tata cahaya, dan tata musik melaksanakan dikerjakan oleh kerja panggung seperti penentang, setting, perhiasan. Selanjutnya tentang penyusun mise-en-scène. Penyusun ada menyusun segala perubahan yang terdapat dalam daerah permainan akibat adanya pemindahan pemeran atas perlengkapan panggung memberikan bentuk bisa dicapai dalam halnya. Yang pertama, sikap bermain. Yang kedua, pengelompokan. Yang ketiga, pembagian tempat kedudukan para pelaku. Yang keempat, variasi saat keluar dan masuk. Yang kelima, variasi posisi dari dua pemain yang berhadap-hadapan. Keenam, komposisi dengan menggunakan garis dalam penangkapan pelaku. Yang ketujuh, ekspresi, kontras dalam pemakaian pemeran. Yang kedelapan, efek yang ditimbulkan oleh tata sinar lampu. Yang kesembilan, memperhatikan tata belakang pentas. Yang 10, kesinambungan dalam kompetensi pentas. Selanjutnya, dekorasi. Selanjutnya, mempengaruhi jiwa pemain. Ada beberapa. Yang pertama, ciri sutradara teknikus adalah dia akan menciptakan suatu penggelaran pentas yang menyolok dan menarik perhatian publik dengan teknik dekor yang luar biasa, tata sinar, dan mewujudkan kostum yang menarik. Penyutradaraan teknikus terkesan melabui penonton dengan tampilan secara visual tanpa memahami unsur keaktorannya, yang kemediaannya, dan menyampaikan suatu maksud teks drama. Yang kedua, ciri sutradara psikolog. Gaya sutradara psikolog memang kurang memperhatikan aspek dalam gaya atau ciri-ciri sutradara psikolog. Gaya sutradara psikolog memang kurang memperhatikan aspek selain keaktoran, karena dalam penggambaran watak dia akan lebih mengutamakan tekanan psikologi, khususnya pada cara aktingnya murni ketika presentasi pemain pribadi di tempat, dalam arti sebelumnya menjadi aspek yang luar ke wilayah keaktoran agar di kesimpangan. Selanjutnya tentang dengan semua pihak yang berhubungan dengan proses pementasan dalam sebuah proses pengarapan suatu naskah lakon. Secara sutradara harus memiliki jalur yang akan dimiliki untuk menjalankan sutradaranya. Jalur yang dipilih akan menjadi pedoman pemimpin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembagian kepemimpinan sebagai sutradara antara lain. Yang pertama, sutradara konseptor. Yang kedua, sutradara koordinator. Yang ketiga, sutradara diktator. Yang keempat, sutradara suhu. Selanjutnya, menurut Nano Riantiono, dalam dunia pasutradaraan tercatat ada 4 jenis gaya sutradara
Semua berkaitan erat dengan perilaku atau peranan sebagai seorang manusia gaya atau sutradara tersebut. Yang pertama, sutradara pemarah. Yang kedua, sutradara pendiam. Yang ketiga, sutradara cerewet. Sutradara jenis ini telah mengapa selalu ingin mencari para pemain yang ingin merasa lebih dekat dengan pemainnya. Sutradara ini merasa bahwa kedekatan antara dirinya dengan aktor akan memudah dalam memberikan petunjuk maupun instruksi meskipun hal ini tersebut tentu mempunyai beberapa kendala seperti kesampingan profesional dengan sebagai sutradara. Hal ini berbeda ditemukan oleh Hermawan dalam bukunya. Menurutnya menyatakan bahwa dalam ide dan gagasan seorang sutradara harus dilaksanakan oleh para aktor. Para aktor harus mendekatkan diri atau memberikan ide-ide kepada sutradara. Selanjutnya, teknik berperan. Berperan adalah menjadi orang lain sesuai dengan tuntutan lakon drama. Sejauh mana keterampilan seseorang aktor dalam berperan ditentukan oleh kemampuannya meninggalkan egonya sendiri dengan memasuki serta mengekspresikan tokoh yang baru. Yang pertama, yang dilakukan oleh aktor atau artis. Yang kedua, peran yang dibawakan harus bersimpan alamiah dan wajar. Peran dibawa harus sesuai dengan tipe gaya, jiwa dan tujuan pemeran. Yang ketiga, peran yang harus dibawa harus sesuai dengan periode tertentu atau watak yang harus Sekian dari penyampaian materi yang saya jelaskan. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali materi selanjutnya. See you.